Bismillah, assalamualaikum. Ini proses pemasangan pelek ring 17 di motor Matic ya, untuk roda belakang, dimana jari-jari ini saya menggunakan ukuran 130, 129, 130, 131 bisa ya. Nah, di sini untuk bengkoknya jari-jari itu ada yang lebih nyiku, ada yang nyikunya tidak terlalu tajam ya. Nah, untuk yang nyikunya tajam itu untuk sisi di bagian luar, dan untuk siku yang bagian dalam itu dia lebih rendah ya. Nah, sekarang kalau posisinya seperti ini, dia itu ada sebelah kanannya ya. Nah, dia ada sebelah kanannya. Nah, di sini itu kita tidak boleh salah ya pemasangan jari-jari, karena akan mengakibatkan si jari-jari itu kendor dan gampang patah ya kalau kita salah memposisikan dari awal, contoh seperti ini. Nah, dilanjutkan dengan sisi yang eh, bagian atas ini adalah sikunya lebih rendah ya, karena dia untuk jari-jari yang sisi dalam. Nah, kita ulangi lagi untuk bagian yang lainnya sama ya. Nah, seperti ini. Terus kita lanjutkan untuk bagian atasnya. Nah, kita melangkahi satu-satu ya dari pemasangan kawat jeruji ini. Nah, kita balikan. Nah, sekarang kita mau memasangkannya ke pelek. Nah, di pelek pun ada sisi untuk bagian luar dan sisi untuk bagian kiri, atau sisi untuk bagian kanan ya maksudnya. Nah, kemiringannya kita bisa lihat di situ di permukaan daripada pelek. Nah, miring jari-jari untuk paling bawah itu daripada tromol, dia arahnya ke kanan dan sisi keduanya ke kiri. Lalu sisi ketiganya ke kanan lagi dan sisi keempatnya ke kiri lagi ya. Nah, seperti itu diulang-ulang, dan cara penentuan dari sisi jari-jari itu adalah melangkahi tiga langkahan ya. Jadi ketemunya di 5, dan ini adalah proses pengencangan ya. Kita kencangkan dulu di bawah ya, mengikuti daripada drat yang ada di kawat jari-jari itu kita isi. Nah, saya ulangi seperti ini supaya kita tidak terlalu banyak menyetelnya ya di setelan pelek. Jadi kita kencangkan dulu di bawah. Nah, ini kebetulan rodanya ini kepunyaan Honda, lalu saya ganti menggunakan kebalikan ya. Nah, itu tadi kepunyaan Yamaha, sekarang saya ganti memakai as rodanya itu menggunakan kepunyaannya Honda ya. Jadi saya ini mengaplikasikan banyak uh, as roda ya untuk setiap penyetelan di motor yang berbeda ya. Nah, kita kencangkan, nah terlihat oleng. Lalu di sini untuk titik senternya saya setel untuk goyang ke kiri atau ke kanannya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut penyetelannya. Nah, kalau dia miringnya ke kiri, kita tarik ke kanan. Dah, kalau olengnya ke kanan, kita tarik juga ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya itu lumayan lama ya, tapi tidak lama ya, cukup 10 menit selesai untuk mengerjakan uh, jari-jari ini ya, penyetelan ini. Nah, kita ulang terus ya, jangan sampai dia bergesekan. Nah, bergesekan ke kiri kita tarik ke kanan, lalu kalau dia bergesek ke kanan kita tarik ke kiri. Nah, terus untuk bagian yang bagian bawah ya, yang ngendulnya itu ada titik senternya, sudah saya pasang, sudah saya setelkan. Terus kalau dia bersentuhan terhadap besi itu yang titik senternya,
saya kencangkan ya. Jadi bukan malah dikendorkan, malah dikencangkan. Kalau nyangkut kita kencangkan, kalau terlalu renggang kita kendorkan. Jadi seperti itu. Nah, kita ulang lagi kalau sudah melakukan penyetelan itu ya, karena untuk sisi kiri kanannya pasti saja berubah. Nah, kita ulangi lagi karena tadi kita habis menarik untuk bagian tapak daripada si peleknya. Nah, seperti ini terus saja ya. Kalau dia masih bergesekan untuk titik yang kita tentukan, kita terus saja menyetelnya. Dan ini adalah proses akhir di mana saya menggunakan dial